Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Ros dan Kak Step. di hari Minggu, pertemuan yang keempat bulan Kitab Suci Nasional. Nah, di hari Minggu ini tadi Kak Step juga ke gereja ya? Iya, Kenapa Kak Step? karena Kak Step adalah anggota gereja Katolik. Oh iya, sebagai anggota gereja Katolik, kita ke gereja. Tapi Kak Step bukan hanya gedung saja yang gereja ya Kak Step ya? Ya, kita adalah tubuh Kristus juga. Kita juga tubuh Kristus. Dan kepala gereja adalah Kristus sendiri. Oke, kita mau nyanyi hari ini hari apa sih? Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, hari ini harinya Tuhan. Oke, kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kalau hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, di mana kami adalah anggota dari gereja Katolik. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik. Tadi Kak Step waktu pergi ke gereja berlutut dulu ya? Ya, Kenapa sih harus berlutut? kita menghormati tubuh Kristus yang ada di otak. Apa coba? Itu Tabernakel. tabernakel. Oh. Ada di depan gereja, Kak. Betul. Jadi nggak sembarangan ya Nggak, ke gereja. betul. Lari sana, lari sini, lari Harus sana. tunduk dulu. Oh, kita harus memberi penghormatan dengan hikmat. Oke, yuk adik-adik, kita ingin menyanyikan lagu Yesus Pokok, karena kepala gereja adalah Yesus dan kita adalah tubuhnya atau ranting-rantingnya. Kita mau nyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berubah. Ini adik-adik, memang Yesus itu adalah pokok. Dia kepala gereja. Kita ini tubuh-tubuhnya, bagian tubuh-tubuhnya. Jadi, kasih kalau memang kita adik-adik bagian tubuhnya, berarti kita harus menjaga dong tubuh kita ya. Ya, betul. Agar tetap suci. Gimana caranya ya Kak?
paling tidak kita harus pergi ke gereja. Atau kita ingat selalu baca firman Tuhan yang ada di kitab suci. Dan juga apakah kita harus dong taat kepada Tuhan ya, Ya. mengikuti firman-Nya, Ya. hidup sejalan dengan firman Tuhan. Iya, Betul nggak, Kak? betul. Oke adik-adik, kalau begitu kita ingin mendengarkan firman Tuhan dong. Hari ini temanya tadi aku adalah anggota gereja Katolik. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ingin menyanyikan lagu Firman-Mu. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang di jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang di jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap datang di sisiku, dan takkan ku jatuh asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ayo adik-adik, kita mendengarkan sabda Tuhan. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Pagi ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Yuk kita baca. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Aku bangga jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik. Aku sangat bangga jadi anak Katolik. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Tante Tina. Hari ini Tante Tina ada di gereja kita yang tercinta, Gereja Santo Laurentius Bandung. Nah, hari ini ulasan kita adalah tentang aku anggota gereja Katolik. Ya. Nah, kita masuk ke dalam yuk. Adik-adik, kalau adik-adik lihat gambar ini, adik-adik tahu dia siapa? Ya, Bapak polisi. Ya. Nah, kalau adik-adik lihat ini, adik-adik tahu ini orang dari mana? Ya, dia dari Jepang. Ya, kita tahu Bapak tadi polisi karena Bapak tadi memakai baju polisi. Kita tahu anak tadi dari Jepang karena waktu memberi hormat dia membungkukkan badan seperti ini. Ya, dari gerak-gerik orang kita bisa tahu dia siapa. Nah, bagaimana dengan anak Katolik atau orang Katolik? Bagaimana orang tahu bahwa kita Katolik? Ya, coba kita lihat video ini. Luar biasa Jonathan Christie. Indonesia memenangkan game pertandingan pertamanya Jojo di itu. Ciri-ciri orang Katolik yang paling terlihat adalah dari tanda kemenangan yang kita buat, yaitu tanda salib. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Apalagi? Ya, ciri-cirinya yang lain adalah kita berdoa rosario. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada apa di dalam gereja Katolik yang membedakan gereja ini adalah gereja Katolik. Di dalam gereja Katolik pasti ada salib. Salib di dalam gereja Katolik ada wujud Yesus yang tersalib. Wujud Yesus yang tersalib disebut korpus. Selain itu ada tabernakel. Di dalam tabernakel tersimpan tubuh Yesus yang berupa hosti. Lalu ada altar. Dan ada banyak ciri-ciri lain di dalam gereja yang menandakan bahwa ini adalah sebuah gereja Katolik.
syarat utama seorang anggota gereja Katolik adalah kita beriman dan percaya sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, dan kepada Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kita menuju Allah. Untuk menjadi anggota gereja Katolik, seseorang harus dibaptis secara Katolik. Ini adalah bejana baptis. Seseorang yang akan menjadi Katolik akan dibaptis memakai air suci, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tante Tina yakin sebagian besar dari adik-adik waktu bayi sudah dibaptis ya. Tapi mungkin ada beberapa dari kita yang belum dibaptis. Nanti ada saatnya kalian juga akan dibaptis. Adik-adik yang sudah dibaptis, nanti waktu sudah agak besar, kalian sudah umur kurang lebih 10 tahun, kalian bisa menerima komuni pertama, lalu bisa menerima tubuh dan darah Kristus yang berupa hosti. Tadi di dalam bacaan kitab suci diceritakan mengenai jemaat Kristus yang pertama, ya. Nah, apa yang harus dilakukan supaya menjadi anggota jemaat pada saat itu? Sama seperti saat ini, ya. Seperti tadi sudah disebutkan, kita harus bertobat, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita dan satu-satunya jalan keselamatan. Ya. Nah, selain itu masih sama seperti hari ini, jemaat-jemaat yang pertama juga bertekun dalam pengajaran. Mereka mendengarkan pengajaran dari Santo Petrus dan rasul-rasul yang lain. Kalau kita, bagaimana kita bisa belajar? Kita belajar juga dari Alkitab, dari kitab suci. Jemaat yang pertama juga selalu berkumpul dan bersekutu, berdoa bersama, seperti kita mengikuti misa. Lalu mereka juga waktu berkumpul memecahkan roti disebutkan. Kalau kita sekarang melakukan ekaristi, ya, mereka juga selalu memuji Allah. Mereka juga berderma, mereka mengumpulkan persembahan untuk keperluan-keperluan bersama dan untuk keperluan mengembangkan gereja dan jemaat Allah. Nah, adik-adik, itu tadi sekelumit tentang kita yang adalah anggota gereja Katolik. Adik-adik tetap bangga jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik. Ya, kalau kita bangga jadi orang Katolik, kita akan bertekun dalam doa, dalam pengenalan akan Allah, membaca kitab suci, dan kita hidup menjadi anak yang baik. Oke, adik-adik, sekian dulu ya dari Tante Tina. Tetap semangat jadi anak Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Rika. Hari ini Kakak Rika mau mengajak adik-adik semua untuk membuat aktivitas. Yuk kita mulai. Nah, adik-adik siapkan kertas berukuran 6 cm x 6 cm dan 5 cm x 5 cm sebanyak 4 buah. Kemudian, rekatkan menggunakan lem.
Nah, adik-adik, di sini adik-adik menuliskan cara hidup kita sebagai anggota gereja Katolik di masa kini. Nah, siapkan kertas berukuran 25 cm x 6 cm. Kemudian beri tanda sekitar 6 cm dan tarik garis. Nah, sisanya 1 cm sebanyak 3 buah. Kemudian tarik garis lagi. 1, 2, 3. Garis-garis yang tadi adik-adik buat, kemudian dilipat. Seperti ini. Nah, kertas yang tadi adik-adik buat, kita tempelkan. Tapi menempelkannya tidak semua ya, hanya bagian ujungnya saja. Nah, setelah selesai, sisa kertas tadi kita lipat ke arah belakang ya. Kemudian kita siapkan kertas berukuran 12 cm x 2 cm. Nah, kita taruh di bagian belakang seperti gambar. Jangan lupa dilem ya adik-adik. Nah, sisa kertas tadi kita gunting. Cara memainkannya seperti video ini ya adik-adik. Jadi, selesai. Hai adik-adik, saatnya kita tantangan. Siapa hayo yang kemarin sudah melakukan 2 tantangan? Kalian hebat semua. Sekarang kakak akan memberikan tantangan yang ketiga. Apa ya tantangannya? Kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menebak gambar. Ada 5 gambar yang akan kakak berikan. Semuanya adalah tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal. Adik-adik tinggal menebak siapa ya tokoh tersebut. Nah, kirimkan jawabannya melalui Instagram Bina Iman Anak Laurentius atau melalui nomor handphone dari kakak-kakak yang kalian punya. Kita perhatikan ya 5 gambar tersebut. Bagaimana? Sudah dilihat 5 gambarnya? Mudah kan? Yuk, cepetan kirimkan jawabannya ke alamat yang tadi sudah kakak beri. Ditunggu ya sampai hari Rabu pukul 23.59. Ditunggu ya. Oh iya, satu lagi. Kalau adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh silahkan transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, hari ini adalah hari terakhir bulan Kitab Suci Nasional. Tetapi apakah setelah berakhir bulan Kitab Suci Nasional, Kak Seth, kita tidak membaca lagi Kitab Suci? Oh, tidak. Justru kita harus tetap berlanjut baca Kitab Suci Setiap hari. Oke? Jadi adik-adik jangan lupa ya, setelah ini tetap membaca Kitab Sucinya. Dan satu lagi adik-adik,
Jangan lupa untuk mengikuti tantangan minggu ini ya. Dan kirimkan paling lambat hari Rabu. Ayo Kasih, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah menyelesaikan bulan Kitab Suci Nasional, tapi kami tetap ingin mendengarkan firman-Mu di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan dan bilangan dan ulangan. Ada 5 rupa-rupa. Kejadian, Keluaran, Imamat, bilangan dan ulangan. Kitab Taurat Ada 5 rupa-rupa. namanya. Kejadian, Keluaran, Imamat, rupa-rupa namanya. Kejadian, Keluaran, Imamat, bilangan dan ulangan. Kitab Taurat ada 5 rupa-rupa namanya. Kejadian, Keluaran, Imamat, bilangan dan ulangan. Kitab Taurat ada 5 rupa-rupa namanya. Kejadian, Keluaran, Imamat, bilangan dan ulangan. Itulah kitab Taurat di Perjanjian Lama.